di FPI itu kan doktrinnya luar biasa. Dan yang paling utama doktrin FPI yang sangat luar biasa itu ini, cukup mencintai para habaib, ya kan, cukup mencintai para habib, membela para haib, jaminannya surga. Nggak ngelakuin apa-apa. Jadi doktrin dulu ya. Ini si Sapik nih, si Sapik di Moga nih, Sapik teman saya kan. Kalau kita pertemuan di itu selalu mendoktrin begitu. Jadi percuma ibadah sholatmu, percuma ibadah puasamu, ya kan, ibadah zakatmu, kalau kamu tidak mencintai para habib. Karena apa? Yang menentukan surgamu itu adalah datuknya para habaib, Rasulullah. Doktrin itu luar biasa. Mindset ke saya itu. Saya itu kalau dulu sholat, inget tok. Nggak sholat? Inget tok. Kalau ingat artinya nggak melakukan syariat. Kalau ingat sholat, nggak ingat. Ingat aja gitu. Ingat aja. Ingat waktu sholat. Ingat. Kadang-kala, makanya kalau di rumah ada istri jadi satpam. Sholat bang. Sholat. Kalau di luar nggak ada inisiatif. Karena saya cukup mencintai Habib. Cukup mencintai itu masuk surga gitu ya. I love you Habib dulu. Gitu loh. Doktrinnya seperti itu. Jadi cukup mencintai para habib, membela para habaib, surga jaminanmu. Iya. Makanya itu kalau saya memang kiblatnya nggak ke Lutfi. Nah ini teman saya nih, dia kiblatnya ke Lutfi. Ikut pengajian Lutfi ini. Ini kalau nggak jujur bahaya ini. Ikut Lutfi, makanya saya kaget loh. Boleh kok PW, alhamdulillah kita dapat barang gitu ya. Iya lu kaitannya ke Lutfi. Kalau saya libatnya nggak ke Lutfi. Mohon maaf ya, bukan saya nggak sopan ngomong ya Lutfi, karena kalau kamu mau dihargai orang, hargai dirimu sendiri, ya kan? Bagaimana kita mau menghargai mereka seperti orang tua, tidak mereka tidak menghargai kita kok? Iya. Ya kan gitu loh. Nah itu setelah kesadaran itu muncul, bagaimana sikap istri itu ketika jenengan ada di FPI? Gimana istri? Mendukung atau menolak? Kalau dulu banyak pertentangan. Jadi artinya jenengan di FPI pertentangan dengan istri? Istri, karena istri saya bilang, masa segampang itu sih bang masuk surga? Oh iya, saya bilang. Karena apa? Di rumah saya itu ada foto si Rizik besar kan. Iya. Saya bilang begini dan istri saya menunjuk fotonya di sini. Cukup kita mencintai dia nih, sambil menunjuk foto, kita dijamin surga. Karena apa? Yang menentukan kita masuk surga, ini datunya dia, syafaatnya datunya dia, Rasulullah. Itu dulu istri saya bilang begini, apa ya bang, segampang itu masuk surga? Iya, saya bilang. Doktrinnya seperti itu. Nah kemudian setelah jenengan sekarang beralih meninggalkan FPI talak 10 itu kemudian ke PWI, gimana sikap istri? Alhamdulillah istri saya sangat bersyukur, malah dia mengadakan apa ya, tasakuran. Iya bener lah, Tasakuran. bener-bener bahwasanya suaminya ini sudah hidayah. Makanya kok pakai syukuran. Iya, jadi syukuran. Jadi foto rezeki itu saya turunkan. Diturunkan. Bingkainya saya ganti foto anak saya. Oh iya. Udah. Jadi udah nggak ada fotonya rezeki. Atribut-atribut yang lainnya? Kalau atribut FPI ya hangus lah. Dibakar semuanya. Iya, jadi dengan sendiri atau siapa itu? Berdua. Jadi untuk menghilangkan jejak. Jejak sebagai tanda talak 10. Ya sebab biar itu sih, biar tidak teringat dengan dosa yang terindah. Iya lah, luar biasa. Makanya saya gabung di PW ini, saya banyak
berbagi pengalaman saya waktu di FPI. Bahwasanya sedikit banyak saya tahu banyak skemanya mereka, perjuangannya mereka, gerakannya mereka, saya sedikit banyak hafal. Karena saya pernah di dunia itu. Iya, iya. Jadi kalau pernah di dunia itu kita bisa bercerita. Strateginya FPI itu saya hafal. Nah, tadi jenengan di luar bercerita bahwa jenengan itu sebagai pelatih bela dirinya FPI. Iya, dulu di Pemalang. Waktu di Pemalang tapi. Waktu di Pemalang. Berarti dari Jakarta ke Pemalang. Enggak, saya sudah hidup di Pemalang. Sudah hidup di Pemalang. Nah, saya itu mulai saya kan maksudnya kan FPI pusat. Nah, setelah di Pemalang, saya gabung di FPI Pemalang sama itu Pak Muhammad. Saya nggak nyebut kiai ya, sebab kalau kiai itu terhormat orangnya ya kan, tahu tawadhu tumaninah gitu loh, ya kan. Jadi Pak Muhammad lah. Iya, iya. Jadi saya itu waktu gabung pertama itu ya pernah kumpul bareng para habaib mulai dari Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal. Muhammad siapa itu? Muhammad Teguh itu. Muhammad itu loh. Nah, jadi kalau ke selatan saya bareng dia, yang mobil dia. Makanya dulu saya pertama gabung di PWI, dia nelpon saya. Gimana katanya? Tanya, Bang Rus gimana kabarnya? Saya bilang, kan nyuruh saya ke rumahnya. Ya sudah nggak layak lah, saya ke rumah dia. Dia yang ke rumah saya. Strata ilmunya tinggi saya kok. Karena kenapa dikatakan strata tinggi saya tahu mana yang benar. Orang kalau tahu mana yang benar, bukan mana yang baik ya. Ya kan. Kalau benar sudah tentu baik. Kalau baik belum tentu ini benar. Kadang-kadang baik versi dia, ya kan. Tapi kalau benar itu kan hakiki. Dia belum tahu yang namanya kebenaran. Berapa lama itu menjadi pelatih bela dirinya FPI? Ya kalau lama lah. Cukup lama, mungkin 2-3 tahunan. Ya saya itu aktif aja ya. Karena saya kan pelaut ya, banyak. Oh, di pelaut juga ya? Saya kan pelaut, jadi kalau pulang baru. Gitu. Kebetulan ada teman yang sama-sama orang Sumatera kan. Iya. Jadi klub kita gitu. Yang dilatih itu bela diri untuk personal atau untuk tawuran? Kan biasanya mereka. Jadi memang yang saya ajarkan itu untuk bela diri, jaga diri, juga untuk memang kita tawuran. Untuk kerusuhan. Iya. Tekniknya. Teknik kerusuhan. Oh begitu. Jadi, termasuk kejadian di Begundan kemarin itu orang-orang yang dilatih jenengan atau gimana? Kalau saya bilang bukan, itu bukan Pemalang. Karena saya tahu watak FPI Pemalang.